Hello and welcome. Saya Nia. Di video kali ini saya akan membahas satu kebiasaan yang sangat simple, yang saking simpelnya orang-orang mungkin nggak percaya kalau saya bilang kebiasaan ini bisa membantu mempercepat proses manifestasi atau proses reality creation, atau yang di Indonesia mungkin lebih dikenal dengan pendekatan law of attraction. Dan kebiasaan ini sebenarnya saking simpelnya orang-orang cenderung menganggap sepele. And no, kali ini saya nggak bahas tentang scripting atau visualisasi atau meditasi. Semua hal tersebut bagus untuk melakukan percepatan proses manifestasi. Kali ini saya membahas sesuatu yang sangat sederhana. Kalau teman-teman pengen tahu apa kebiasaan sederhana tersebut, you can stay around. Oke, sebelum kita masuk ke kebiasaan apa itu yang bisa membantu mempercepat proses manifestasi atau proses reality creation atau proses pencapaian goal atau tujuan dengan menggunakan pendekatan law of attraction, mungkin ada baiknya ya kita bahas dulu sebenarnya apa sih proses manifestasi, bagaimana proses manifestasi itu bisa membantu mewujudkan goal atau tujuan kita. Yang perlu diingat, sebenarnya setiap hari kita melakukan proses manifestasi, setiap hari, setiap momen kita melakukan proses manifestasi. Cuman biasanya kita nggak sadar kalau kita melakukan proses manifestasi. Sama halnya seperti law of attraction, kita nggak sadar kalau kita melakukan proses law of attraction. Secara singkat, proses manifestasi itu merupakan proses kreasi, mewujudkan apa yang sebelumnya hanya ada di pikiran sehingga terrefleksi, terwujud di realita fisik atau di 3D reality kita. Demikian juga tadi saya bilang biasanya kita nggak sadar kita melakukan proses law of attraction. Kenapa saya bilang nggak sadar? Karena sebagian besar proses berpikir kita sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar, oleh subconscious, unconscious mind kita, dan kemudian termanifestasikan dalam bentuk perilaku, dalam bentuk attitude kita, dalam bentuk habit, dalam bentuk kebiasaan, dalam keputusan yang kita ambil sehari-hari. Dan kalau berbicara reality creation, sebenarnya dari sudut pandang universe, semesta, dari sudut pandang kehidupan, konten apa yang menjadi manifestasi kita, apakah itu kita labeli dengan positif atau negatif atau besar atau kecil atau simple atau kompleks, sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Kenapa nggak terlalu berpengaruh? Karena sifat realitas sebenarnya netral, manusia yang memberikan makna di dalam setiap kejadian, di dalam setiap happening dalam bentuk feeling atau emosi. Contohnya itu kayak gini. Seandainya kita melihat kehidupan seperti ini, aduh kok hidup gua apes banget sih, kenapa sih selalu gua yang disalahin, kenapa sih hidup gua kok gini amat, kok gua nggak bisa berubah, hidup gua nggak enak banget ya, my life sucks man. Pikiran tersebut kita ulang setiap hari sehingga menjadi belief, sehingga kita percaya bahwa seperti itulah realita. Maka yang akan terjadi adalah pikiran kita akan fokus terhadap hal-hal yang menjadi belief kita tadi, dan di realita pikiran kita akan mencari hal-hal untuk mengkonfirmasi belief tersebut. Demikian juga kalau belief kita terhadap kehidupan sifatnya cenderung positif. Seperti misalnya, hidup gue oke juga, ternyata gue bisa berubah. My life is quite great, man. Gue bersyukur tentang hidup gue bersyukur akan hidup gue. I'm so blessed, I'm so grateful of my life. My life is amazing. Pikiran tersebut diulang-ulang sampai menjadi predominan belief kita, yang sebagian besar kita percayai bahwa memang seperti itulah hidup kita, maka dalam keadaan sadar, pikiran akan mencari di 3D reality kita, sesuai dengan apa yang menjadi kepercayaan kita tadi untuk mengkonfirmasi belief tersebut. Nah,
proses reality creation, proses manifestasi, proses law of attraction kurang lebih juga terjadi seperti itu. Apa yang kita percaya di inner reality kita, itu yang akan terwujud, yang akan terefleksikan di outer reality kita. Jadi law of attraction itu sebenarnya nggak cuman attracting apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, tapi juga attracting of what we are, attracting of what we believe, apa yang kita percaya, seperti apa kita, itu yang akan terefleksikan di reality kita. Jadi bukan sebaliknya, bukan dari luar merefleksikan ke dalam, tapi dari dalam merefleksikan keluar. Itu prinsip utamanya. Nah, kita udah ngomongin nih sekarang seperti apa sih sebenarnya proses manifestasi itu, seperti apa sih sebenarnya proses law of attraction itu. Balik lagi ke tema video ini. Ada satu kebiasaan yang menurut saya saking sederhananya orang-orang sampai nganggap, masa sih gitu aja bisa ngebantu proses manifestasi. Tapi walaupun sederhana, simple, ini ampuh banget. Ada yang mau tebak? Boleh di-post dulu videonya, tulis komen di bawah, lalu kembali lagi buat nanti nyocokin bener nggak jawabannya. Oke. Dan kebiasaan tersebut adalah 1, 2, 3, senyum. Yeah, you heard it right, senyum. Coba deh kayak gini. Setiap pagi ketika kita bangun nih, ketika kesadaran mulai naik, biasanya kita sadar dulu bahwa, oh bangun, mata mungkin belum terlalu terbuka, atau masih merembah kan, kita melakukan conscious effort untuk senyum. Dengan penuh kesadaran kita membentuk senyuman. Tahan, rilis. Setiap pagi teman-teman masukkan itu ke daily routine teman-teman. Begitu kesadaran naik, kita senyum, tahan, rilis. Dan teman-teman lakukan seminggu, 2 minggu, 1 bulan, sampai menjadi otomatis. Sampai menjadi suatu hal yang otomatis ketika bangun, itu hal yang pertama kali kita lakukan. Dan teman-teman nanti lihat sendiri perbedaannya ketika sebelum dan sesudah melakukan aktivitas ini. Akan terasa sekali bedanya. Kenapa senyum bisa menjadi hal simple namun membantu untuk mempercepat proses manifestasi? Karena ketika kita senyum, senyumnya sendiri merupakan suatu gestur universal yang menandakan bahwa, hey, I'm happy, aku bahagia. Hey, I live a happy life, atau my day is gonna be beautiful, my day is gonna be full of happiness, atau hal seperti itu. Jadi intinya kita akan anchoring, akan grounding setiap hari kita dengan perasaan bahagia. Otomatis ketika kita menjalani hari, pikiran akan mencari-cari terus, akan mencari mana nih hal-hal yang membuat kita bahagia. Dan itu akan mengkonfirmasi belief. Karena itu harus dipraktekkan setiap hari, supaya menjadi suatu belief bahwa kita menjalani hari yang bahagia. Kita akan melihat kebahagiaan di hari ini. Seperti itu. Dan kalau misalnya saya mau berasumsi sedikit, apapun yang menjadi goal teman-teman untuk dimanifestasikan, saya yakin di dalamnya ada elemen kebahagiaan. Mau goalnya dapat pasangan baru, mau goalnya mewujudkan specific person, manifest specific person, mau goalnya creating wealth, mau goalnya naik gaji, naik jabatan, mobil baru, handphone baru, apapun itu pasti di dalamnya ada elemen kebahagiaan. Dan yang teman-teman lakukan di sini adalah menjadi bahagia. Ketika teman-teman sefrekuensi dengan apa yang menjadi goal teman-teman, just you see, realita akan molding atas bawah, kiri, kanan, depan, belakang, agar teman-teman bertemu dengan manifestasi teman-teman tersebut, goal teman-teman tersebut. Karena your inner reality creating your outer reality. Oke deh, sekian dulu video dari saya. Saya harap video kali ini tentang senyum bisa membuat teman-teman tersenyum, bisa membuat teman-teman nyoba untuk
untuk mempraktekkan tersenyum setiap pagi sebelum memulai apapun. Dan teman-teman boleh share, silahkan komen kalau punya kebiasaan lain. Saya senang banget bisa diskusi, bisa engage dengan teman-teman mengenai kebiasaan-kebiasaan yang membantu proses manifestasi. Dan kalau teman-teman tertarik dengan topik-topik seperti well-being, manifestasi, conscious living, self-development, spirituality, law of attraction, teman-teman bisa juga subscribe di channel saya, Nia Pranidia, karena di video-video ke depan saya akan lebih banyak lagi ngomongin tentang hal-hal tersebut. Terima kasih untuk waktu yang teman-teman berikan. I hope you have a very blessed and happy day. Bye.